Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Sopiana, jurusan Perbankan Syariah, kelas B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN dan Intan Bandar Lampung. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai kodifikasi akad dan produk perbankan syariah. Pada kesempatan kali ini, bank yang saya jadikan sampel adalah Bank Syariah Bukopin untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah operasional Bank Syariah. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai kodifikasi akad dan produk perbankan syariah. Di dalam Bank Syariah memiliki 3 produk, yaitu yang pertama, penghimpunan dana funding, yang kedua, penyaluran dana financing, dan yang ketiga, pelayanan jasa servis. Di dalam penghimpunan dana memiliki 2 prinsip. Yang pertama, prinsip wadiah. Prinsip wadiah adalah transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu. Produk yang menggunakan prinsip wadiah yaitu giro dan tabungan. Contoh produk yang menggunakan prinsip wadiah di Bank Syariah Bukopin adalah yang pertama, giro IB, tabungan IB siaga, tabungan simpel IB, tabungan IB haji, dan tabungan QIB. Yang kedua yaitu prinsip mudharabah. Prinsip mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana sahibul mal kepada pengelola dana mudharib untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Produk yang menggunakan prinsip mudharabah adalah giro, deposito, dan tabungan. Contoh produk yang menggunakan prinsip mudharabah di Bank Syariah Bukopin: tabungan IB multiguna, tabungan IB pendidikan, tabungan IB siaga bisnis, dan deposito IB. Yang kedua yaitu penyaluran dana financing dengan memiliki 2 prinsip. Yang pertama, prinsip jual beli. Di dalam prinsip jual beli yaitu pembiayaan murabahah, pembiayaan istisna, pembiayaan salam, dan pembiayaan ijarah. Pembiayaan murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, di mana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. Pembiayaan istisna adalah transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan, pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan salam adalah transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh. Dan pembiayaan ijarah adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan jasa antar pemilik objek sewa, termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan menyewa untuk mendapatkan imbal atas objek sewa yang disewakan. Contoh produk yang menggunakan prinsip jual beli di Bank Syariah Bukopin yaitu IB siaga pensiun, IB kepemilikan mobil, pembiayaan IB K3A, pembiayaan KKPA, IB pembiayaan pola signaling, IB kepemilikan emas berdasarkan akad murabahah. Selanjutnya yaitu IB istisna berdasarkan akad istisna, dan IB siaga pendidikan dengan akad ijarah. Yang kedua yaitu dengan prinsip bagi hasil, yaitu pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah.
Pembiayaan mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana sahibul mal kepada pengelola dana mudharib untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Pembiayaan musyarakah adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing. Contoh produk yang menggunakan prinsip bagi hasil di Bank Syariah Bukopin yaitu mudharabah dengan akad mudharabah dan musyarakah dengan akad musyarakah. Yang ketiga, pelayanan jasa, servis, yaitu terdapat wakalah, kafalah, saf, rahan, dan hiwalah. Wakalah merupakan pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak mewakil kepada pihak lain, wakil dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Kafalah adalah transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung kafil kepada pihak ketiga atau yang tertanggung makful alahu untuk memenuhi kewajiban pihak kedua, makful anhu atau asli. Saf adalah transaksi pertukaran antar mata uang berlainan jenis. Rahan adalah menahan salah satu milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang dan hiwalah adalah transaksi mengalihkan utang piutang. Contoh produk yang menggunakan pelayanan jasa di Bank Syariah Bukopin adalah produk clearing dengan akad wakalah. Selanjutnya saya akan menjelaskan produk pembiayaan IB Siaga Pensiun di Bank Syariah Bukopin. Pembiayaan IB Siaga Pensiun merupakan pembiayaan dengan akad murabahah yang diberikan kepada penerima pensiun secara rutin setiap bulannya dari negara. Pembiayaan ini dikhususkan untuk para pensiunan seperti PNS, TNI, maupun Polri. Pembiayaan IB Siaga Pensiun merupakan jenis pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan para pensiunan dengan menggunakan prinsip syariah. Dengan persyaratan yang pertama, warga negara Indonesia yang telah menerima hak pensiunan dari institusi pemerintah berusia sekurang-kurangnya 45 tahun. Yang kedua, batas usia nasabah pada saat pembiayaan lunas maksimum 75 tahun. Yang ketiga, inflasi pembayaran pembiayaan dana pensiun nasabah Bank Syariah Bukopin. Yang keempat, debit burden ratio DBR maksimal 90% dari uang pensiunan bersih yang diterima per bulan. Yang kelima, tidak termasuk dalam daftar pembiayaan bermasalah Bank Indonesia. Yang keenam, membuka atau memiliki rekening tabungan Indonesia. Yang ketujuh, terdapat biaya administrasi, materai, dan premi. Yang kedelapan, agunan berupa asli surat keputusan SK pensiunan, asli surat pernyataan kuasa pendebitan rekening. Selanjutnya yaitu kelengkapan dokumen. Yang pertama, asli aplikasi permohonan pembiayaan yang telah diisi secara lengkap dan benar yang ditandatangani oleh nasabah. Yang kedua, asli surat keterangan penghasilan atau selip gaji pensiunan terakhir atau fotokopi buku tabungan pensiunan 3 bulan terakhir. Yang ketiga, asli surat keputusan SK pensiunan. Yang keempat, fotokopi kartu tanda penduduk KTP suami atau istri yang masih berlaku. Yang kelima, fotokopi kartu keluarga KK. Yang keenam, fotokopi kartu identitas pensiunan karib atau buku asuransi sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Yang ketujuh, fotokopi NPWP jika pembiayaan lebih dari 50 juta sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Yang kedelapan, surat pernyataan pembeda identitas bagi yang berbeda identitas yang diketahui oleh penjabat berwenang. Selanjutnya yaitu prosedur pengajuan pembiayaan. Nasabah datang ke bank untuk memberikan surat pengajuan pembiayaan.
Yang kedua, verifikasi kelengkapan berkas persyaratan pembiayaan. Pembiayaan IB siaga pensiun atau bank yang melakukan. Yang ketiga, dilakukan OJK checking. Analisa karakter yaitu investigasi pembiayaan untuk dilihat riwayat pembiayaan. Apabila ada pembiayaan SK pensiunan di bank lain, maka harus dilakukan take over pembiayaan. Yang keempat, simulasi pembiayaan dan analisa pembiayaan, capital, capacity, dan condition, yaitu dibuat skema kemampuan pembiayaan yang dapat diberikan dari tolak ukur gaji dan umur nasabah. Yang kelima yaitu verifikasi berkas di kantor pusat dan analisa agunan kolateral. Setelah kelengkapan berkas sudah diverifikasi di Bank Syariah Bukopin, maka seluruh berkas di-scan untuk diverifikasi kembali di kantor pusat Bank Syariah Bukopin. Yang keenam yaitu pembuatan akad dan pencairan pembiayaan. Apabila nasabah yang mengajukan lolos verifikasi kelengkapan berkas di Bank Syariah Bukopin, maka akan membuat akad dengan nasabah. Dan yang tahap terakhir yaitu pencairan pembiayaan. Setelah penandatanganan akad terjadi antara nasabah dan bank, maka pencairan pembiayaan atas pengajuan pembiayaan dilakukan. Sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.